Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian Gereja Persekutuan Kristen Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa, mohon pertolongan dari Tuhan, mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih di dalam suasana pandemi virus COVID ini. Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk datang bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan tolonglah kami melalui renungan ini, supaya kami mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan. Kami doa, mohon Roh Kuduslah yang membuka hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicara mengenai seorang tokoh yang cukup ternama di dalam Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah menjadi pembuka jalan atau perintis bagi kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias di dalam dunia ini. Di dalam Alkitab, 4 Injil itu menulis atau mencatat peristiwa ini. Tetapi kita tidak baca semuanya, kita hanya akan baca catatan yang terdapat di Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampih sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak
terpadamkan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, sebelum Tuhan Yesus tampil di depan umum untuk memberitakan Injil, maka Allah telah mengutus Yohanes Pembaptis ini sebagai orang yang membuka jalan atau perintis bagi pelayanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu seperti seorang raja atau presiden kalau mau ke suatu tempat, tentu ada pengawalnya berjalan di depannya untuk membuka jalan supaya perjalanan raja atau presiden ini dapat lancar. Tuhan memakai Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat tokoh ini. Siapakah Yohanes Pembaptis ini, saudara sekalian? Namanya adalah Yohanes yang artinya adalah anugerah Allah. Dia adalah anak Zakaria dan Elisabet. Ayahnya adalah seorang imam. Berarti Yohanes ini adalah orang dari suku Lewi. Saudara sekalian, kita tahu orang Israel mempunyai 12 suku, dan suku Lewi inilah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah. Mereka boleh melayani di bait Allah, dan dari suku Lewi inilah akan Tuhan pilih imam-imam yang melayani di bait suci. Dia juga mempunyai hubungan famili dengan Maria, ibunda dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dia lebih tua dari Yesus 6 bulan. Nah, saudara sekalian, tugas pelayanan Yohanes itu apa? Seperti yang sudah kami ungkapkan tadi di depan, tugas Yohanes adalah membuka jalan atau merintis jalan bagi Tuhan Yesus, yaitu menyiapkan umat atau orang untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat atau Mesias. Tugas ini atau pelayanan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus. Saudara sekalian, jadi tugas ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saya akan bacakan nubuat daripada kitab Yesaya, yaitu pasal 40 ayat 3 sampai 5. Demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus datang, dia sudah menubuatkan ada orang yang bertugas berseru-seru di depannya untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Tugas yang kedua Yohanes adalah untuk menyatakan atau memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias kepada umat Allah, yaitu orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita tahu orang-orang Yahudi pada waktu itu sedang menanti Mesias atau Juru Selamat yang datang untuk menyelamatkan mereka. Saudara sekalian, kita tahu orang Yahudi atau Israel pada waktu itu, mereka sudah beratus-ratus tahun dijajah oleh bangsa asing. Pertama oleh Asyur, kemudian oleh orang Babilonia, kemudian oleh orang Persia, kemudian pada waktu itu oleh kerajaan Romawi. Jadi mereka dari nubuat atau kitab nabi-nabi, mereka mengetahui bahwa Allah berjanji akan mengirim seorang Mesias atau juru selamat yang akan melepaskan mereka dari segala penjajahan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ketika Yohanes datang, dia menyiapkan
umat Israel ini supaya menyambut Yesus yang adalah juru selamat yang akan datang itu. Nah, saudara sekalian, kenapa saudara harus disiapkan? Karena seperti tadi saya katakan, bahwa orang Yahudi sedang menanti Mesias, juru selamat yang akan menolong atau menyelamatkan mereka atau yang memimpin mereka. Dan menurut nubuat nabi-nabi, bahwa Mesias ini adalah keturunan Daud yang akan datang dari Bethlehem. Jadi Mesias ini mempunyai darah biru, bangsawan. Nah, sekarang Tuhan Yesus datangnya dari mana? Bukan dari Bethlehem. Memang Yesus lahir di Bethlehem. Tapi dia dibesarkan di Nazaret. Dan Yesus ini bukan orang atau dari keturunan langsung dari Raja Daud. Bukan seorang bangsawan. Dia hanya seorang tukang kayu. Nah, oleh sebab itu adalah sulit bagi orang Yahudi untuk menerima Yesus itu adalah Mesias. Oleh sebab itu tugas Yohanes Pembaptis adalah untuk menyatakan kepada orang Yahudi bahwa Yesus inilah Mesias, juru selamat yang diutus oleh Allah sendiri. Yang ketiga, kita akan melihat kehidupan daripada Yohanes. Di Alkitab memberitahukan kepada kita Yohanes tinggal di padang gurun tanah Yudea. Tadi saya katakan bahwa dia adalah keturunan dari orang Lewi. Bapaknya Zakaria adalah seorang imam. Dan dia adalah anak tunggal. Saudara sekalian, saya yakin orang tuanya itu mempunyai rumah yang nyaman untuk ditinggal. Tetapi Yohanes ini tidak tinggal bersama dengan orang tuanya di rumah yang nyaman. Tetapi dikatakan dia tinggal di padang gurun. Tempat yang sepi. Saudara sekalian, artinya dia tidak mau hidup bersenang-senang bersama dengan orang dunia ini. Dia ingin hidup suci untuk Tuhan. Dan kemudian kita melihat penampilannya itu sangat sederhana. Dikatakan dia berjubah bulu unta. Orang Israel pada rata-ratanya pakaian mereka, jubah mereka itu dibuat dari bulu domba. Bulu domba itu kan halus, enak dipakai. Tetapi dia pakai bulu unta. Berarti dia itu memakai pakaian yang sangat kasar, yang sangat sederhana. Lalu dikatakan dia berikatkan pinggang kulit, ya. Berikat pinggang kulit. Saudara sekalian, kita tahu orang Yahudi kan pakai jubah. Jadi mereka itu harus ada ikat pinggang. Biasanya ikat pinggang ini adalah dibuat banyak macam dengan perhiasan yang indah-indah dan mahal-mahal. Tetapi Yohanes ini hanya pakai ikat pinggang dari kulit saja. Jadi sangat sederhana. Lalu dikatakan makanannya apa? Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Saudara sekalian, jadi di sini kita melihat Yohanes ini hidup dengan sangat-sangat sederhana. Nah, saudara sekalian, kemudian kita akan melihat bagaimana karakter daripada Yohanes Pembaptis ini. Kalau kita baca catatannya yang di dalam Alkitab, maka setidak-tidaknya ada dua sifat yang sangat menonjol dari Yohanes Pembaptis ini. Yang pertama, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Ketika dia tampil di depan umum dengan khotbahnya yang luar biasa, orang-orang Yahudi sangat hormat dan kagum kepada dia, sehingga banyak orang menjadi pengikutnya atau menjadi muridnya. Mereka sudah lama menunggu datangnya Mesias. Maka orang Yahudi beranggapan bahwa Yohanes ini mungkin adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mereka menyanjung-nyanjung Yohanes Pembaptis ini. Di dalam Alkitab kita melihat
Dan orang-orang dari seluruh tanah Yudea datang kepada dia untuk dibaptis, untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya, saudara sekalian. Karena mereka mengira dia adalah seorang Mesias, juru selamat yang diutus Allah. Tetapi Yohanes dengan tegas mengatakan kepada mereka, saya ini bukan Mesias. Aku ini hanya membaptis kamu dengan air, kata Yohanes. Tetapi nanti akan datang Mesias yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, saudara sekalian. Bahkan dia mengatakan, aku tidak layak untuk membuka tali kasut dari Mesias itu, saudara sekalian. Membuka tali kasut itu adalah pekerjaan seorang hamba yang sangat-sangat rendah. Tapi Yohanes mengatakan, saya tidak layak membuka kasut atau tali kasut dari Mesias itu. Di sini kita melihat dia adalah orang yang sangat merendahkan hatinya, saudara sekalian. Padahal dia itu begitu disanjung, begitu dia dihormati, begitu banyak menjadi pengikutnya. Semua orang kagum sama dia, saudara. Tetapi dia sungguh-sungguh merendahkan diri. Dia mengatakan, saya hanya suara yang dinubuatkan oleh Yesaya saja. Saya ini bukan Mesias. Saya hanya sebagai hambanya saja. Buka kasutnya pun aku tidak layak. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya yang menonjol adalah dia adalah orang yang sangat berani. Dia berani berkata kebenaran, saudara sekalian. Dia tidak kompromi dengan dosa. Saudara sekalian, nanti kita akan melihat bagaimana khotbahnya daripada Yohanes ini. Dia menegur dosa dengan tegas. Dan kalau kita baca di dalam riwayatnya, kita dapati bahwa dia pernah menegur Raja Herodes pada waktu itu. Tapi Herodes ini bukan Herodes pada waktu Yesus lahir. Ini Herodes anaknya, ya, dari Herodes Agung ini. Namanya juga Herodes. Nah, dia pernah menegur Raja Herodes. Karena Herodes ini mengambil istri dari saudaranya. Sehingga Yohanes ini menegur dia. Nah, Raja Herodes ini menjadi marah, menangkap dia, penjarakan dia. Bahkan dalam Alkitab kita baca nanti bahwa Yohanes ini akhirnya dipenggal kepalanya di dalam penjara. Gara-gara dia berani menegur Raja Herodes ini, saudara sekalian. Jadi kita lihat Yohanes ini adalah orang yang berani berkata kebenaran. Tidak takut kepada orang-orang yang berpengaruh. Nah, yang kelima kita lihat berita yang disampaikan oleh Yohanes. Apa yang dia sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu? Berita yang disampaikan Yohanes Pembaptis adalah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saudara sekalian, di kitab Matius, kerajaan Allah disebut kerajaan sorga. Karena kitab Matius ini ditulis untuk orang-orang Yahudi atau orang Israel. Mereka atau orang Yahudi ini biasanya tidak mau menyebut nama Tuhan dengan langsung, atau mereka tabu menyebut nama Allah itu. Oleh sebab itu Matius menyebutnya kerajaan sorga, tapi hakikatnya itu sama. Nah, saudara sekalian, jadi dia mengatakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sudah dekat. Bertobatlah supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan kepada orang-orang yang mau menuruti ajarannya, yang mau bertobat, maka mereka harus dibaptis. Nah, baptisan Yohanes adalah simbol daripada pertobatan mereka. Masyarakat orang Yahudi pada waktu itu sangat antusias mengikuti himbauan Yohanes. Karena sudah 400 tahun tidak pernah ada nabi yang muncul di antara mereka.
juga mereka sedang menanti Mesias seperti tadi saya katakan, atau juru selamat yang dijanjikan Allah untuk memimpin mereka. Menurut tafsiran mereka, Mesias ini akan memimpin mereka dan membebaskan mereka dari jajahan Romawi pada waktu itu. Yang ketiga, pertobatan mereka harus dinyatakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita baca di dalam Injil Lukas, pesan-pesan Yohanes kepada mereka adalah, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 3, antara lain adalah harus ada belas kasihan. Jadi pertobatan itu harus dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari. Harus ada pengasihan. Dikatakan kalau ada 2 helai jubah atau baju, harus membagikannya kepada orang yang tidak punya baju. Lalu kalau punya makanan, harus membagikannya kepada mereka yang tidak punya makanan. Lalu kepada pemungut-pemungut cukai, kita tahu orang Yahudi paling tidak suka kepada pemungut cukai karena mereka menganggap pemungut cukai ini adalah lintah darat. Nah, kepada pemungut cukai ini, mereka juga datang untuk dibaptis. Maka Yohanes ingatkan mereka, apa yang dia katakan kepada mereka? Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jadi tidak boleh mengambil atau memungut lebih banyak daripada yang sudah ditentukan. Lalu juga dikatakan ada prajurit-prajurit yang datang kepadanya. Kepada prajurit ini dia berkata apa? Jangan merampas atau jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu, saudara sekalian. Jadi kita lihat ya, prajurit ini biasanya pada zaman itu, ya mereka punya power, mereka punya kuasa, mempunyai kekuatan sehingga menindas mereka-mereka yang lemah. Oleh sebab itu Yohanes peringatkan mereka, jangan merampas milik orang lain. Cukupkanlah dirimu dengan gaji kamu. Nah, saudara sekalian, juga kepada orang Yahudi, Yohanes mengingatkan mereka, janganlah kamu anggap kamu ini adalah keturunan Abraham. Mereka memang keturunan Abraham. Mereka bangga kalau mereka adalah keturunan Abraham, maka mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan melindungi mereka jika mereka itu menganggap mereka itu adalah satu bangsa atau umat yang lebih tinggi dari orang lain, tetapi mereka tidak mau bertobat. Maka itu Pak Yohanes mengatakan bahwa kamu ini adalah keturunan Abraham, maka kamu akan diberkati. Sesungguhnya, kata Yohanes, Allah sanggup menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara sekalian. Lalu kepada orang-orang Farisi dan orang Saduki, mereka ini adalah orang-orang yang berkecimpungan di dalam politik. Mereka punya power, punya kuasa. Yohanes dengan terus terang menyebut mereka adalah keturunan ular beludak. Nah, saudara sekalian, kenapa Yohanes sampai menegur mereka itu keturunan dari ular beludak? Karena mereka hanya mau menuruti upacara agama, tetapi tidak ada pertobatan, tidak ada kesungguhan dari kehidupan mereka. Saudara sekalian, inilah orang Saduki dan orang Farisi. Di luar mereka punya kehidupan agama yang luar biasa, tetapi mereka hanya di luar saja. Maka itu Yohanes Pembaptis menyebut mereka keturunan ular beludak. Intinya supaya mereka betul-betul mau bertobat. Bukan hanya mulut saja yang bertobat. Jangan hanya mulut saja bilang percaya, tetapi harus sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan. Nah, saudara sekalian, dari penampilan Yohanes ini, apa yang dapat kita belajar? Apa
yang bisa kita petik manfaatnya. Yang pertama, kita harus seperti Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Saudara, hari ini banyak orang yang belum tahu siapakah Yesus itu. Adalah tugas kita menceritakan Yesus kepada mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah juru selamat manusia. Tetangga kita, famili kita, banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus. Adalah tanggung jawab kita, tugas kita, beritakan Yesus kepada mereka. Yang kedua adalah kita membawa orang-orang datang percaya Tuhan Yesus, adalah datang kepada Allah menyembah Tuhan. Kita jangan merampas kemuliaan Tuhan. Ya, maaf ya, banyak orang, pendeta atau hamba Tuhan yang punya karisma, punya talenta, punya bakat, sehingga dia menarik banyak orang menjadi pengikutnya. Bukan membawa orang datang menyembah Tuhan, tetapi menyembah Dia, mengagung-agungkan Dia. Saudara sekalian, kita harus belajar seperti Yohanes. Walaupun dia punya karisma, walaupun dia punya talenta yang luar biasa, walaupun dia banyak pengikutnya, tetapi dia tetap memuliakan Allah. Dia rendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita bilang percaya Tuhan Yesus, beriman, tetapi kehidupan kita amburadul. Kita tidak punya kehidupan yang baik, sehingga kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Yohanes mengatakan, kapak sudah tersedia di bawah kayu itu, pohon itu. Saudara sekalian, kalau tidak berbuah baik, akan ditebang. Saudara sekalian, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bertobat. Oleh sebab itu, jangan kita lalai, supaya kita boleh hidup berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam masa pandemi virus COVID ini, kita tetap hidup dengan baik, dengan suci di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami mengenang seorang tokoh yang cukup ternama dalam Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia seorang yang punya karisma, punya power, punya talenta, tetapi dia rendah hati. Tolong kami belajar seperti dia, memperkenalkan Kristus, Juru Selamat kepada manusia, dan membawa orang datang kepada Engkau, bukan datang kepada kami sendiri. Demikian juga ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh bertobat, karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Tuhan tolonglah, supaya kami jangan mengeraskan hati, hanya beribadah secara luar, tetapi kehidupan kami tidak mencerminkan iman kami. Tolong kami Tuhan, beri kami kemampuan hidup suci untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, dalam masa-masa pandemi virus COVID ini, kami sungguh mohon Tuhan, lindungilah kami. Kami mohon Engkau tahu ada seberapa banyak saudara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam ekonomi, dalam kesehatan. Ada saudara kami yang terpapar oleh virus COVID ini, Tuhan, sehingga mereka mengalami sakit. Kami mohon Engkau tolong mereka, hiburkan mereka, jamah mereka, kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam masa pandemi ini kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Amin.